Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Kampus Marudai. Yang mana Kampus Marudai ini merupakan program yang diadakan oleh Setia TV Amuntai bersama dengan Marudai Podcast. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Bertemu lagi bersama kami, saya Stella Angelika Putri sebagai host dan rekan saya Ardiansyah. Dan kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Wah, boleh kita siapa sapa dulu tuh? nih. Halo Kak. Halo. Boleh nih Kak, perkenalan dulu nih. Oke, boleh. Dari siapa? Dari siapa? Speak dulu? Enggak. Iya. Lanjut. Oke, baik. Izin ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rusmi Wardi, biasa dipanggil Wardi. Di sini saya sebagai calon presiden BEM Setia Amuntai periode 2024-2025. Udah lagi kah? Pertanyaannya mungkin Dari lokal berapa? dari lokal berapa? Mungkin dari lokal Semester berapa? semester 5 C reguler. Saya orang Alabiu. Alabiu Pride. Lanjut dah. Perkenalkan, nama saya Khaidur Yahya, merupakan calon wakil presiden mahasiswa Setia Amuntai periode 2024-2025, dan saya juga merupakan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai jurusan Administrasi Publik semester 5. Oke, nomor urut berapa nih Kak? 02. 02. 02 ya. Kita mau nanya-nanya nih Kak. Yang pertama, kamu mau tahu dulu nih apa kesibukan kakak sekarang ini? Boleh dari Kak Yahya dulu? Oke, kalau kesibukan sekarang kan masih ikut beberapa organisasi yang ada di Setia, jadi masih mengikuti agenda-agenda kegiatan yang dibuat oleh organisasi-organisasi tersebut, karena memang masih ada tanggung jawab juga di sana. Gitu. Jadi selain itu juga ada kesibukan di desa, mengikuti BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan kebetulan kami ada pekerjaan lah di sana juga. Jadi kesibukannya sekarang selain kuliah, terus juga ada di desa, BUMDes tadi, dan juga mengikuti beberapa organisasi yang ada di Setia. Oh, untuk di kampus itu organisasi apa aja yang kakak ikutin? Yang pertama ada Kosema Setia Amuntai, yang kedua ada PIKM Muda Jaya Setia Amuntai. Oke, kalau dari Kak Mawardi? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Kita lebih sibuk di organisasi, dan kita juga tetap menjalankan sebagai mahasiswa juga ya kesibukannya belajar. Dan kalau di keorganisasian itu kita ada di luar sama di dalam. Kalau di dalam di Setia ini kita ada 3 sementara ini, kemudian mungkin bisa dikurangi ya. 3. Jadi dalam Setia ini ada Pacana Setia Amuntai, ada PIKM Muda Jaya Setia Amuntai, dan BEM Setia Amuntai, nah gitu. Dan kalau di luar juga ada beberapa organisasi juga yang diikuti. Jadi secara keseluruhan mungkin kesibukannya bergelut di bidang organisasi aja. Untuk di luar itu organisasi apa Kak? Organisasi kita ada kepelajaran, itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya berada di pimpinan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang sudah menjabat di sekretaris bidang organisasi di sana dalam jangka periode 2023-2025 seperti itu. Oke. Mendengar dari penjelasan dari kakaknya, banyak sekali organisasi yang diikuti. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara kakaknya nih memanajemen waktu antara kuliah dan berorganisasi di kampus ataupun di luar kampus? Mulai dari siapa dulu nih maunya? Gantian. Oke, gantian dari siapa nih? Sweet dulu apalagi nih? Oke, jadi untuk membagi waktu ya, sebenarnya itu fleksibel sebenarnya. Karena dari kita organisasi pun harus meluangkan waktu sebagai kewajiban kita apa. Kalau kita sebagai mahasiswa untuknya pastinya belajar ya gitu. Jadi kan kita prioritaskan 60% itu untuk kuliah dulu gitu. Nah, sisanya 40%-nya untuk menghidupi organisasi. Dan secara spesifiknya mungkin banyak yang perlu dijelaskan karena apa ya? Semua ini bisa disebut dengan tekniknya lah di dalam berorganisasi. Hingga itu ada beberapa pelajaran juga jam terbang lah seperti itu untuk membagi waktu, karena nggak bisa disebutkan karena itu semuanya secara berjalan dengan sendirinya gitu loh. Tapi dan alhamdulillah masih bisa fokus pada organisasi tapi tidak mengganggu di perkuliahan seperti itu. Kalau Kak Yahya sendiri gimana? Masalah manajemen waktu ya, apalagi sebenarnya semua orang perlu untuk manajemen waktu, apalagi kalau yang memang memiliki kesibukan yang berbagai macam harus pintar untuk manajemen waktu. Nah, semuanya itu pastinya tergantung
dari prioritas. Dan prioritas ini tidak bisa kita menunjukkan ke satu prioritas saja. Si prioritas itu tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, untuk kalau membagi nih antara kuliah sama organisasi, saya tuh punya prinsip gini, kuliah nomor 1, organisasi tidak nomor 2-kan. Jadi dua-duanya sama-sama penting, tapi tetap yang lebih penting itu sebenarnya kuliah. Kenapa? Karena tujuan kita kuliah di Setia ini pastinya untuk menempuh pendidikan, menambah ilmu, dan untuk lulus secepat mungkin gitu, sesuai dengan ya secepat mungkin. Dan jangan sampai organisasi ini mengganggu kuliah. Jadi tetap pokoknya kuliah nomor 1, organisasi tidak nomor 2 kan. Keren banget Kak. Nah, kami dengar nih Kak, kakak berdua ini mahasiswa yang berprestasi. Boleh di-spill apa aja prestasinya Kak? Dari Kak Yahya dulu nih. Kalau di Setia kemarin pernah mengikuti lomba debat KDMI tahun kita mau tahun berapa? 2022. 2023 deh, 2022. Ya, 2023 kemarin mengikuti Polisma lomba debat KDMI. Iya. Terus juara 2 Lagi ya. 2. Terus 2024 lanjut ada lagi Polisma, kemarin ikut Polisma lagi, masih lomba debat KDMI juga, dan alhamdulillah juga tetap juara 2. Juara bertahan. Terus juga kemarin di kampus mengikuti Filmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 juga untuk di ruang kampus. Dan untuk di luar kemarin baru aja dinobatkan sebagai juara Duta Genre Media Sosial Putra Kalimantan Selatan tahun 2024. Keren banget Kak. Tingkat provinsi berarti ada di tingkat kabupaten juga Kak? Iya betul. Boleh di-spill Kak? Kalau di kabupaten, Duta Genre Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi Duta Genre itu mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Ikut semuanya tuh Kak? Ikut semua. Wih, boleh di-spill juaranya Kak? Kalau di desa itu kan ditunjuk ya, tidak ada pemilihan. Untuk di kecamatan kemarin alhamdulillah menjadi juara 1 putra. Terus untuk di kabupaten jadi juara 2 putra. Keren banget Kak. Ada lagi prestasinya selain itu? Kayaknya banyak nih. Cukup banyak kita aja. Cukup berarti banyak nih Kak. Saking banyaknya itu nggak bisa disebutin satu-satu. Bisa terlihat nih di dalam kepala kakaknya tuh ada banyak panjang listnya. Bisa saya lihat ya Kak. Oke, lanjut ke Kamawardi. Oke. Kalau saya kayaknya nggak sebanyak teman saya. Wah, ini pasti Merendah tuh meroket. Enggak sih, emang faktanya seperti itu. Oke, mungkin mengutip sama ya seperti kayak Yahya ya. Dari lingkup kampus, kita kemarin satu tim di debat di Polisma. Kemarin kita juara 2 di 2023. Kemudian di Polisma 2024 saya nggak ikut karena saya ketua pelaksana. Nggak dibolehin kayak yang berjuri ya gitu, kecuali olahraga kemarin. Jadi semalam nggak ikut lah. Terus untuk di luar kampus kemarin cuma satu kemarin Duta Komunikasi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih 2023 kemarin. Tingkat apa tuh Kak? Kabupaten. Keren banget. Sama-sama duta ya. Iya. Ya. Lalu kalau kami boleh tahu nih, kenapa sih kalian harus BEM nih? Kenapa nggak yang lain dulu, atau memang sudah mumpuni nih pengalaman kalian sehingga kalian ini langsung masuk ke BEM gitu ya? Betul. Kenapa BEM? Padahal kan kakak juga ikut organisasi yang lain, ada Kosema, Racana dan sebagainya. Kenapa harus BEM? Kenapa harus BEM? Coba dulu. Oke, mungkin dari saya ya. Kenapa BEM? Kenapa BEM? Karena yang pertama saya sudah berada di BEM. Kemarin ya, sudah 1 periode menjalani di kehidupan BEM Setia Muntai. Sebagai apa tuh Kak? Sebagai staf Departemen Seni dan Budaya. Nah, jadi kenapa BEM? Karena menurut saya di organisasi sebenarnya sama benefit yang dirasakan, yang diterima dari organisasi itu sama sebenarnya. Tapi tinggal dari kitanya aja untuk memilih yang mana harus diprioritaskan dan di mana kita harus fokus gitu, satu aja gitu. Dimana sekarang merupakan mungkin ya waktu atau momen yang pas lah untuk memilih di mana salah satu dari organisasi yang saya ikuti selama saya di Setia Muntai. Jadi saya memilih untuk lanjut di BEM dengan calon ya gitu.
karena juga bukan hanya dari diri sendiri tapi juga karena dorongan dari kawan-kawan, karena kan setiap organisasi itu perlu regenerasi ya. Dengan batasan periode-periode yang dibuat ya. Kita dari periode kemarin sudah, kemudian periode ke depan saya dipilih lah gitu dari kawan-kawan untuk mewakili BEM Setia Muntai untuk mencalon sebagai presiden BEM Setia Muntai seperti itu. Kemudian juga kenapa BEM? Karena menurut saya mengacu pada apa ya? Kemarin saya ketua OSIS di SMA. Karena menurut saya menantang aja gitu. Di mana kita berproses, di sana saya harus lebih baik gitu. Memberikan yang terbaik untuk di mana saya berproses. Karena kemarin saya di sekolah, saya harus memberikan yang terbaik tuh untuk sekolah. Kemudian sekarang saya di Setia Muntai, saya harus memberikan yang terbaik untuk Setia Muntai. Jadi melalui apa? Karena saya bisanya di organisasi, ya udah di organisasi kan. Berbeda dengan pasangan saya kan yang memang apa ya, berprestasi lah gitu ya kan. Jadi kan kita saling melengkapi aja gitu ya kan. Secara manajemennya, secara organisasi kan nanti boleh saya bagi nanti kan untuk ini pembinaan prestasinya boleh nanti sama Kak Yahya. Iya. Mengharumkan nama sekolah dan juga kampus ya sebenarnya ini. Gitu. Kalau saya juga bisa mengharumkan nama sekolah, Kak. Soalnya nama saya Stella. Oh. Kemana-mana. Boleh lanjut kayak. Stella. Iya. Rasa jeruk, Kak. Tapi sukanya kopi. Berarti sukanya begadang. Nah, Ketahuan nih. Boleh lanjut kayak ya. Oke. Kenapa BEM? Ya betul sekali, karena memang kan banyak nih organisasi-organisasi di luar, dan memang sebelumnya saya merupakan dari organisasi luar juga. Dan kemarin semester 3, kenapa tidak memulai daftar langsung BEM? Karena saya merasa kayak udah cukup nih, udah punya 2 organisasi, kayak nggak perlu deh ke BEM karena takutnya susah ngebagi waktu dan lain sebagainya. Jadi semester 3 kemarin nggak daftar BEM dulu. Nah terus setelah berlanjut 1 tahun, udah di Kosema udah 2 tahun dan di PIK udah 1 tahun. Terus ada tawaran. Tawaran. Jadi Alkisah. Suatu malam. Singkatnya, di chat oleh Rismawardi. Intinya tuh, singkatnya tuh menawarkan. Mau nggak jadi cawapres gitu. Oke, saya potong dulu. Alasannya kenapa nih jadi memilih Kak Yahya? Sebenarnya ini seru ya. Potong dulu. Oke. Jadi kan kemarin itu kita di semester 3, kita tuh punya ambisi yang sama gitu. Karena kan kemarin itu batas minimal mendaftar calon presiden BEM itu dari semester 3 minimal. Oh iya bener, kami satu lokal. Nah, jadi kan satu lokal kemarin. Jadi udah kenal duluan, udah tahu pribadi masing-masing duluan gitu kan. Jadi kemarin itu kita semester 3 mau daftar. Tapi karena duluan saya kemarin itu ada yang ngajak juga duluan. Jadi nggak sama Yahya jadinya. Tapi kemarin itu gagal. Pasangan saya itu gagal terdaftar. Lalu saya sendiri nih. Lalu kemarin dikasih sama KPOK-nya jangan 24 jam, 1 kali 24 jam untuk mencari pengganti nih pasangan. Teringat deh kayak Yahya gitu. Nah, lalu kan kami bicarakan kayaknya nggak siap juga nih. Belum memungkinkan. Jadi kami putuskan ya udah tahun depan gitu. Dan alhamdulillahnya selama tahun depan kami berjalan. Saya masuk tuh di semester 3, daftar BEM dan diterima. Dan ya seperti yang saya sampaikan, pada tahun ini saya dipercaya oleh kawan-kawan. Nah, saya ingat nih. Masih ingat masih ingat. Nah, jadi saya ya calling lah ya kan malam itu ya kan. Iya, dan malam itu juga dealnya. Wah, langsung ya. Oh, berarti ini persiapannya udah lama ya? Yes. Udah matang. Karena hidup berencana itu keren. Itu keren. Lanjut lagi kayaknya. Nah terus kan dapat tawaran nih, dan saya tuh merasa kayak udah diberikan apa ya? Kalau diibaratkan kayak ini nih ada tangga buat kamu naik gitu. Kan sayang udah dikasih tangga, masa kita nggak naik? Betul. Nah, jadi karena ada diberi kesempatan, diberi kepercayaan, ya udah saya ambil. Malam itu juga saya ambil menjadi calon wakil presiden gitu. Langsung ya. Ya betul. Dan karena memang juga saya rasa di BEM ini, kalau kita kan ruang lingkupnya UKM atau organisasi itu
lebih kecil. Kalau kita BEM itu kan ruang lingkupnya lebih besar, yang mana pada artinya kalau ruang lingkupnya lebih besar, dampak yang bisa kita berikan juga lebih besar. Gitu. Makanya saya sangat tertarik juga menjadi bagian dari BEM. Oke. Mungkin para penonton juga penasaran nih, kira-kira motivasinya apa sih yang sampai mendorong kakaknya nih untuk ikut mendaftar sebagai capres dan cawapres BEM Setia Amuntai? Motivasinya apa nih? Gitu, oke. Ya dulu. Kalau motivasinya sendiri sebenarnya dari benefit yang diinginkan, sebenarnya tidak menginginkan benefit apa-apa, karena yang saya tahu, yang saya terapkan dari dulu itu nggak usah mencari benefit, nggak usah mencari timbal balik. Yang penting kita mengerjakan secara ikhlas, karena dengan kita mengerjakan secara ikhlas tanpa mengharapkan apapun, semua itu bakal dapat kita. Misalkan dapat public speaking, relasi, ilmu, pengalaman, semua itu bakal balik ke kita. Betul. Karena dengan kita tidak mengharapkan apapun, itu bisa dapat dengan sendirinya. Jadi tidak perlu diharapkan. Nah, terus juga selain dari itu tentunya menginginkan kebermanfaatan bagi orang lain. Karena salah satu moto hidup saya itu adalah sebaik-baik manusia ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wow. Apa tadi Kak? Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang Kuat. Iya. Ya itu. Oke. Kalau dari saya pribadi ya mungkin sudah saya sampaikan tadi ya alasan kenapa mencalon ya. Mungkin bisa diulang kembali ya. Untuk pertamanya dari awal kita memang dukungan orang tua, karena kan saya udah sempat mendaftar di tahun sebelumnya dan orang tua itu tahu karena ada surat izin ya dari orang tua untuk mencalon gitu. Ada tanda tangan orang tua, jadi kan orang tua udah 2 kali nih tahu nih bahwa mencalon lagi nih kan gitu. Jadi dukungan orang tua, kemudian dukungan dari kawan-kawan BEM periode 2023-2024, kemudian ini merupakan keinginan pribadi karena saya rasa semakin kita dewasa kita perlu relasi yang kuat gitu. betul. Dimana di BEM ini saya rasa memang menjanjikan terkait hal tersebut, bagaimana jejaring kita di luar, bagaimana relasi-relasi yang kita bentuk di luar itu akan memberikan manfaat tersendiri untuk kita yang menjalankan seperti itu. Jadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalankan roda organisasi, maka di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di perkuliahan atau di tempat-tempat lain seperti itu. Benar-benar. Makanya dengan apalagi ya dengan jabatan yang kita perjuangkan saat ini sebenarnya banyak yang nggak ngambil gitu kan. Sebenarnya dibuka untuk umum itu. Mahasiswa, seluruh mahasiswa dengan rentan semester minimal semester 3 dan maksimal semester 7. Berarti kan dibuka untuk umum tuh. Tapi yang kita lihat tidak banyak yang mau ngambil kesempatan itu. Makanya dari hal ini kita harus tetap membuka mata kita, bagaimana kita harus memanfaatkan peluang seperti itu. Bagaimana untuk manfaatnya mungkin bisa kita yang buat gitu. Betul. Nah, tadi kan tentunya ada support nih dari keluarga ataupun teman-teman. Gimana tanggapan dari keluarga dan teman-teman Kakak berdua? Kalau keluarga ya tadi sudah mendukung, anggapannya mereka pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Kalau dari teman-teman pastinya juga pasti mendukung karena teman-teman itu ranahnya organisasi juga kan ya teman-teman, karena kita anak organisasi, temannya juga anak organisasi dong gitu. Jadi mereka tahu kepribadian kita, mereka tahu sifat kita, mereka tahu track record kita, dan mereka tahu kita menyanggupi gitu, bisa sanggup untuk mengemban amanah atau tanggung jawab yang kita nanti dapatkan seperti itu. Ya sebenarnya kurang lebih aja sih, orang tua memang mendukung karena dengan dukungan orang tua juga lah dan atas perizinan orang tua juga bisa daftar. Terus juga untuk teman-teman, alhamdulillah juga banyak yang mendukung, dan berkat dukungan dari kawan-kawan juga lah kami menjadi lebih termotivasi, kami menjadi lebih bersemangat untuk menjadi capres dan cawapres. Oke, itu tadi kan support nih Kak. Kira-kira ada nggak sih orang yang memberikan komentar negatif pada Kakak berdua? Kalau Cara dari- kalian menghadapi tanggapan itu kayak gimana? Oke, kalau sejauh ini ya belum ada.
Mungkin belum ada ya, mungkin kita sebutkan belum ada. Bisa jadi ada, Bisa jadi ada cuma di belakang. Di belakang. Ya, tapi sejauh ini yang saya lihat dan kami lihat komentar negatif itu belum ada. Malah support sih sebenarnya. Tapi kami sebenarnya mengharapkan juga komentar negatif itu karena kan sebagai apa ya? Koreksi baik itu entah strategi kami, apakah dari sifat-sifat pribadi kami yang mungkin itu tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu ya. Makanya kami sangat mengharapkan komentar, terus juga ya teguran lah, misal ada kesalahan dari kami jangan dilihatin doang gitu. Makanya itu sebenarnya bukan kami anggap masalah, tapi pastinya kami tanggapi dengan baik gitu. Karena itu proyeksi yang sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Oke. Lalu saya nih penasaran banget nih tentang kalian kan banyak nih mengikuti organisasi-organisasi nih. Pengalaman paling berkesan bagi kalian tuh selama berorganisasi apa sih kira-kira? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Kayaknya banyak deh pengalaman berkesannya kan. Pastinya nih, di dalam dan di luar pastinya ada. Iya. banyak banget. Banyak banget. Banyak banget ternyata ya. Dari dalam dulu nih organisasi yang ada di Kalau dalam. di organisasi kampus yang paling berkesan itu pas di Kosema. Karena di Kosema itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seru. Terus juga melibatkan orang luar, bahkan juga ada terjun ke lapangan. Jadi salah satu yang paling berkesan itu pernah pengabdian masyarakat ke desa Putat Atas. Kegiatannya tuh selama 3 hari 2 malam. Berbagai macam kegiatan mulai dari senam bersama, medical check up, terus juga sosialisasi, terus main game sama anak-anak di sana. Jadi itu tuh yang paling berkesan selama ikut berorganisasi di kampus. Gitu. Kalau di luar Duta Genre Kabupaten, nah itu seru banget karena kumpul 20 orang dari berbagai macam kecamatan, berbagai macam desa dan berbagai macam latar belakang. Kami dikumpulkan di sana untuk menjadi suatu organisasi untuk kami memberikan edukasi kepada orang-orang, kepada remaja, kepada ibu-ibu, anak-anak tentang materi-materi yang kami pelajari di Duta Genre gitu. Keren banget sih. Keren banget. Kalau kamu Wardi? Kalau pengalaman terbaik sebenarnya setiap organisasi punya. Kita di setiap organisasi pasti pernah membentuk namanya pengalaman gitu ya, pengalaman yang paling terbaik. Jadi kalau yang berkesan, sebenarnya berkesan semuanya. Kita 3 organisasi ya. Pertama kali yang saya daftar itu Racana dulu. Racana itu bagaimana saya berkesannya karena saya bukan orang pramuka, tapi bisa diterima gitu. Dan alhamdulillah masih bertahan 2 periode gitu kan. Wow. Jadi ya segala sesuatu yang kita kerjakan di Racana Setia Muntai itu berkesan semuanya menurut saya karena itu semuanya pelajaran untuk saya pribadi gitu. Kalau di PKM Muda Jaya kemarin kita yang paling berkesan kegiatannya mengikuti kemarin diselenggarakan oleh Duta Genre Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2024 mungkin ya atau 2022 mungkin. Kemarin ada namanya Genre Fun Camp. Nah, di sana itu kompetisi antara PKM se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, dan kemarin itu kita PKM Muda Jaya Setia Muntai jadi juara umum. Luar biasa. Borong piala kemarin. Jadi kan kemarin itu seru lah gitu kan untuk di kegiatannya. Terus kalau di BEM sebenarnya banyak, tapi karena menurut saya di sini saya yang paling banyak andil itu di Polisma tahun kemarin ya di 2023 di sana sebagai ketua pelaksana, sebagai anggota baru dan ditunjuk sebagai ketua pelaksana itu menurut saya suatu hal yang berkesan. Kenapa? Karena ketika saya baru masuk saya langsung dipercaya gitu kan itu maksudnya menurut saya kayak sangat dipercaya itu anugerah juga lah gitu kan. Jadi sangat berkesan. Apalagi ya? Kayaknya kalau di dalam udah deh kayaknya. Kalau di luar gak banyak sih sebenarnya. Mungkin kalau di organisasi luar kita Gak banyak sih kayak 1, 2. Mungkin yang paling besar aja ya, paling besar kemarin saya ke Sumatera Barat. Wow. Tapi langsung Sumatera Barat. Keluar pulau. Iya. Aduh. Kemarin itu kita pengabdian juga. Kita volunteer. Saya mewakili Kalimantan Selatan. Di sana saya berada di bidang pariwisata. Kemarin kita di tempat Padang, lupa namanya. Di sana itu ada
tempat Museum Buyangka. Nah, di sana di desa itu kami berkegiatan selama 10 hari. Nah, jadi di sana itu banyak sih kegiatan-kegiatannya dari bidang kesehatan, kemudian ada bidang lingkungan dan berbagai macam. Dan di sana saya sebagai bidang pariwisata, jadi mengembangkan pariwisata yang ada di sana. Dan di sana itu saya banyak mengenal orang-orang yang hebat, tentunya hebat dari saya, lebih hebat daripada saya. Jadi di sana saya banyak mengambil ilmu, banyak mengambil pengalaman dari mereka itu, karena mereka jauh lebih maju daripada saya, dan sekarang masih mendapat relasinya, dan semoga manfaat itu atau pengalaman di sana bisa saya terapkan di BEM Setia Mountain seperti itu. Biasa. Jadi keren banget nih kakaknya punya banyak pengalaman di organisasi juga. Jadi kami mau nanya lagi nih, karena kan kakak mengikuti organisasi, apa sih perbedaan yang kakak rasakan sebelum dan sesudah mengikuti organisasi gitu? Sebut lagi. Oke, siapa? Nah, kalau perbedaannya, sebenarnya kita tuh berorganisasi sebenarnya nggak lama. Kalau saya dari Sanawiyah sih sebenarnya. Ya, tapi kan kalau yang benar-benar berorganisasi itu kita dari Madrasah Aliyah. Jadi sekitar 2020 sampai sekarang 2024 ya gitu. Sekitar 4 tahun aja tuh. Dan sekarang saya umur 21. Berarti kan kalau 4 tahun dikurangi 21 kan sekitar ada 17 tahun ke belakang ya. Jadi itu sebenarnya yang berasa itu kita selama berorganisasi aja dampaknya gitu. Karena menurut saya organisasi itu mengubah kepribadian saya, bagaimana cara saya memandang sebuah masalah itu mendewasakan lah seperti itu. Jadi saya itu didewasakan oleh organisasi. Meningkatkan pemikiran yang kritis gitu ya Kak. Iya. Karena beda ya cara kita anak organisasi sama anak non organisasi itu menghadapi sebuah masalah. Karena kita sudah terbiasa menghadapi masalah, sudah punya banyak cadangan strategi untuk memecahkan masalah itu. Jadi lebih tenang aja gitu, lebih tenang. Entah itu yang high quality ya gitu kan, yang masalahnya sampai yang easy gitu. Easy nih, wah gampang aja kan, apalagi yang high ini bisa kita pikirkan bagaimana mencari solusi yang terbaik lah untuk masalah kita seperti itu. Betul. Betul. Sebenarnya kurang lebih aja sih, karena kan memang dari sebelum organisasi sama setelah organisasi pastinya ada perbedaan. Pertama dari lingkungan sudah pasti berbeda, karena lingkungan orang yang non organisasi dengan yang berorganisasi pasti berbeda dong. Lebih banyak orang yang memiliki ikut andil dalam organisasi. Terus juga di organisasi kan pastinya mendapatkan relasi yang jauh lebih banyak dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya kita mendapatkan ilmu yang berbeda-beda juga. Terus juga di organisasi kita dapat menyatukan pemikiran dari berbagai macam pemikiran, berbagai banyak pemikiran, kita satukan menjadi satu pemikiran dan jadikan satu tujuan. Dan itu merupakan salah satu perbedaan sebelum berorganisasi dan setelah berorganisasi, selain dari benefit-benefit yang lain seperti public speaking, ilmu, relasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, keren banget ya. Lalu kita penasaran nih sama selama kalian berorganisasi, ada nggak sih kendala yang menghalangi kalian tuh dalam berorganisasi? Kira-kira ada nggak? Apakah Ya, sulit lagi nih? izin duluan ya. Ya, pastinya kan setiap organisasi itu pasti ada aja kendala-kendalanya. Entah itu tadi yang sudah disebutkan juga, dari yang kecil, sedang, sampai yang besar. Dan tentunya inilah kehebatan anak organisasi, harus bisa problem solving. Nah, penyelesaian suatu masalah. Jadi pokoknya setiap apapun permasalahan yang ada di organisasi itu semuanya harus dibicarakan, harus cari solusinya supaya semua orang setuju dan semua orang merasa itu adalah solusi terbaik, sehingga permasalahan-permasalahan di organisasi itu dapat terselesaikan. Tuh. Oke nih Kak, kira-kira ada nggak nih pesan buat para mahasiswa yang jadi penonton nih pada hari ini? Apalagi terkhususnya buat mahasiswa kupu-kupu. Benar. Apa tuh kupu-kupu? Apa tuh kupu-kupu Kak? Tanpa malam ya. Kuliah pulang. Tanpa malam. Kupu-kupu malam Kak. Oke, boleh dari Kakak siapa duluan?
Oke. Pesan. Sebenarnya kembali ke tujuan pribadi aja sih sebenarnya. Betul. Mereka kok kesini mau kuliah, kuliahnya mau yang kayak gimana? Apakah cuma sekedar cari gelar atau apa? Itu bebas kan, itu hak masing-masing. Jadi kita di sini karena sebagai anak organisasi, mungkin bagi teman-teman di luar sana yang mungkin tidak berorganisasi, ya mungkin bolehlah coba-coba satu organisasi dulu di kampus gitu. Bagaimana rasanya sebagai anak organisasi gitu. Tapi nggak menyarankan juga karena kita nggak tahu permasalahan hidupnya bagaimana, kebutuhannya apa aja. Siapa tahu kan dia kerja sebagai tulang punggung keluarga, ini kan bisa kan memaksakan. Benar. Berbeda dengan kita di sini karena memang dasarnya memang pengangguran ya. Jadi kan disibukkan oleh organisasi. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, seperti itu. Jadi kalau pesannya sih, selagi itu hal ternyaman, hal terbaik dari teman-teman semuanya, lanjutkan aja selagi itu tidak merugikan. Seperti itu. Kalau kayak Yahya gimana nih Kak? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak nyalahin yang kuliah pulang. Kenapa? Karena bisa jadi mereka memiliki pekerjaan di luar atau mungkin mereka memiliki skill yang di luar dari organisasi. Karena setiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak tahu kesibukan masing-masing dan yang mengikuti organisasi bagus dan mengikuti kegiatan di luar juga bagus. Nah, pesan saya di sini adalah jangan sampai kuliah pulangnya nggak kerjain apa-apa. Itu yang salah. Kuliah pulang dulu. Ya. Kalau kuliah pulang terus ada yang membuat suatu kegiatan positif atau kegiatan yang produktif, nah itu nggak salah. Yang salah itu yang kuliah pulang nggak dah. Turun. Nah, itu yang salah. Jangan sampai seperti itu ya semuanya. Ya, ingat ya teman-teman, itu tadi pesan dari dua orang yang luar biasa ini ya. Manfaatkan mudamu, ya kan, masa mudamu ya. Manfaatkan masa muda dengan baik ya teman-teman. Muda berkelana, tua bercerita. Keren. Oke, di kata terakhir boleh slogan dulu. Slogan. Apa slogan kita? Oke. Kami sebenarnya ada slogan. Sebenarnya slogan ini tiba-tiba juga kemarin. Iya. Mulai dari mana ya? Slogan. Dari yang biasanya. Yang bagian akhir. Pilih kami sebagai presiden dan wakil BEMPRES. Coba ya. Grogi nih akhirnya. Iya, nih terselip dah. Oke. Pilih kami sebagai presiden dan wakil BEM. Bisa. Oke, ulang. Ini dikat nih. Korpaslon. Lanjut Kak. Oke. Pilih kami sebagai presiden dan wakil presiden BEM Setia Muntai periode 2024-2025. Wayahnya maju bersama menuju Setia Muntai yang jauh lebih unggul. Ingat memimpin, Ingat yang lanang keduanya. Terima kasih. Ya, itu tadi ya teman-teman bincang-bincang kita bersama calon presiden dan calon wakil presiden BEM Setia Amuntai ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman buat follow kami di akun YouTube dan Instagram Setia Amuntai dan juga Marudai Podcast. Nah, saya Stella Angelika Putri dan rekan saya Ardiansyah. Kami dari segenap tim kampus Marudai pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi di next episode. Dadah.